Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disekam pada kesempatan yang indah ini. Bila sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau undang kita sama-sama untuk bersatu hati dalam doa. Segala pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita, karena Tuhan kami boleh merasakan, kami boleh melihat kebaikan Tuhan hari lepas hari hingga sampai saat ini Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang paling baik untuk menerima kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi kami, agar setiap firman yang keluar Tuhan dari mulut hamba-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami yang mendengarnya. Dan kami yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang dalam peperangan Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Nama Tuhan saja yang kami puji, nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Berkaryalah Allah Roh Kudus, kami siap dibentuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, langsung saja kita buka dalam Filipi 4 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Dan tema yang akan saya angkat pada kesempatan ini adalah tentang bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 sampai 7 demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau arti dari kata bersukacita adalah bergirang hati. Bergirang hati, hati ini dipenuhi dengan rasa girang, rasa sukacita. Artinya tidak memandang akan kondisi yang sedang kita alami. Yang ada hanya bersukacita, bergirang hati. Dan bersukacita juga dikatakan adalah sebuah identitas hidup atau jati diri pengikut Kristus, yang selalu hidup dalam ucapan syukur dan dengan ditandai bersukacita dalam segala hal. Tidak mudah saudara bersukacita dalam segala hal, tapi saat kita mampu melakukannya, maka ini adalah salah satu cara kita menikmati damai sejahtera itu. Ya, dalam diri manusia memang tidak ada kemampuan untuk bersukacita senantiasa. Contohnya aja dalam keseharian kita ya, kalau kita saat ini kemacetan lalu lintas tuh amat sangat padat. Saat kita menghadapi kemacetan lalu lintas, seringkali kita tanpa kita sadari kita suka bersungut-sungut. Kalau ada kendaraan lain yang menyalip kendaraan kita suka ngomel. Ada banyak tuntutan pekerjaan, ada banyak tugas-tugas yang menanti, kita sering kesel. Ada masalah, kita larinya ke pesta pora, kita larinya ke cari kesenangan duniawi, mabuk-mabukan. Ya, dan kalau saudara perhatikan ayat 5 sampai yang ke-7, disitulah di saat itulah kita harus justru lebih waspada terhadap kekhawatiran. Yang mengejar hal-hal duniawi dan berbagai kesenangan daging itu, waspada. Kita harus selalu waspada tentang itu. Dan oleh karena itulah Tuhan ingatkan, Tuhan sudah dekat. Artinya di sini kita harus selalu hidup dalam penguasaan diri. Menguasai hati, pikiran, perbuatan, perkataan ini harus selaras.
harus ada dalam penguasaan diri sepenuhnya. Oleh karena itu Tuhan ingatkan, Tuhan sudah dekat. Berdoa agar hati kita selalu rindu hadirat Allah dan kebenaran firman. Dan Rasul Paulus mengingatkan, menasihatkan jemaat di Filipi agar menetapkan hati untuk bersukacitalah. Dan hanya sampai di situ, tapi bersukacitalah senantiasa. Bahkan Paulus menegaskan sekali lagi, bersukacitalah. Ada tanda seru di situ, yang artinya satu tindakan yang harus kita tanam di dalam hati dengan baik-baik. Kita harus pegang teguh, kita harus pegang kuat-kuat. Untuk dalam segala keadaan kita harus selalu waspada, menjaga hati, pikiran, perbuatan, perkataan kita agar selalu selaras dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan hari kedatangannya sudah dekat. Ya, artinya bersukacitalah senantiasa. Diartikan sukacita yang kita miliki itu tidak tergantung pada suasana hati, tidak tergantung pada mood hari itu, tidak tergantung pada kondisi yang sedang kita alami. Makanya Paulus menasihatkan ayat yang ke-8, saudara perhatikan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau ada yang tidak pas di hati, gak usah marah-marah, gak usah ngomel-ngomel, gak usah kesel-kesel. Pikirkanlah hal-hal tentang kerajaan sorga itu. Pikirkanlah hal-hal yang baik, pikirkanlah hal-hal yang patut dipuji, yang manis didengar. Yaitu tentang apa? Firman Tuhan. Maka di saat kita menguasai pikiran, perbuatan, perkataan kita untuk selaras dengan firman Tuhan, maka yang akan kita alami apa? Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini kita tanam dalam hati, lakukan dengan iman, lakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita yang kepada Tuhan, dan berjalanlah dengan bersukacita dalam segala hal. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini, mengandalkan hidup sepenuh hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan beserta dengan kita semua. Haleluya.